kelompok 1 ini mempresentasikan mengenai perhitungan tegangan DC rangkaian penyara. Di sini kami beranggotakan saya, Christopher Nutubulu, Nofri, dan Arya. Oke, yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar teori penyara gelombang penuh. Penyara gelombang penuh adalah rangkaian yang mengubah arus bola balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Dengan memanfaatkan kedua sisi gelombang AC, tidak hanya satu seperti penyara setengah gelombang, karena itu hasilnya lebih efisien dan lebih stabil. Ada dua jenis utama dari penyara gelombang ini. Yang pertama yaitu dengan transformator center set atau menggunakan dua dioda. Yang kedua dengan jembatan dioda atau bridge rectifier yang lebih umum digunakan dan terdiri dari 4 dioda. Selanjutnya cara kerjanya yang sederhana yaitu saat gelombang AC naik atau turun, pasang dioda lebih aktif untuk memastikan arus tetap mengalir ke arah yang sama pada beban. Hasilnya adalah aliran arus DC yang berlanjut. Untuk membuat tegangan DC lebih halus, biasanya ditambahkan kapasitor sebagai filter. Kapasitor ini menyimpan muatan dan mengurangi glia atau fluktuasi kecil pada tekanan. Secara umum, penyara gelombang penuh menghasilkan tegangan DC yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan penyara setengah gelombang. Baik, di sini ada gambar rangkaian dari rangkaian penyara gelombang penuh. Lanjut untuk analisis perhitungannya, yaitu langkah pertama kita harus menghitung tegangan puncak inputnya. Perlu diklarifikasi bahwa tegangan RMS adalah 12 volt, yaitu tegangan input dari tegangan AC itu sendiri. Maka amplitude tegangan puncak seharusnya itu adalah mengikuti dari formulanya, yaitu akar 2 dikali VRMS. Yaitu jika kita masukkan nilainya maka akan menjadi akar 2 dikali 12 atau mendekati nilai 16,97 volt. Nah, namun karena dinyatakan amplitudenya adalah 6 volt, maka kita akan menggunakan tegangan puncak yaitu VP sama dengan 6 volt. Nah, kita masukkanlah di situ ke dalam rumus, yaitu tegangan RMS atau VRMS adalah VP per akar 2, yaitu 6 volt dibagi dengan akar 2 atau nilainya mendekati 4,25 volt. Nah, langkah keduanya itu kita harus menghitung tegangan keluaran tanpa filter pada jembatan penyara jembatan penuh. Nah, yaitu harus melewati dua dioda secara seri, yaitu jika kita kembali ke rantai ini harus akan melewati dioda ini lalu diblokir oleh dioda di sini, lalu akan mengalir ke dalam beban, lalu akan difilter melalui kapasitor. Nah, kita misalkan jika drop tegangan tiap dioda adalah 0,5 volt, maka kita akan mengalihkannya dengan 2 karena jelas harusnya mengalir ke 2 dioda. Nah, berarti tegangan puncak keluar yaitu sama dengan tegangan puncak dikurang dengan 2 dikali 0,7 volt, yaitu drop tegangan tiap diodanya. Nah, akan menjadi 6 volt dikurang 1,4 volt, yaitu menjadi 4,6 volt. Nah, ada pula langkah ketiga, yaitu menghitung tegangan dengan filter kapasitor. Dengan area kapasitor filter, satu arus turun rata-rata yaitu I sama dengan VDC per R atau nilainya mendekati 4,6 volt per 1 kilo ohm, yaitu 4,6 mA. Nah, lalu kita lanjut ke perhitungan ripple, yaitu perhitungan riak. Pada penyara gelombang penuh, kapasitor di-charge selama 1/2 periode atau T sama dengan 1 per frekuensi. Nah, karena kita tahu bahwa frekuensi dari tegangan AC itu 50 Hz, maka kita bisa masukkan dia menjadi perhitungan 1 dibagi 50 Hz yaitu 20 milisecond. Nah, waktu discharge yaitu sama dengan 10 milisecond. Dan V-ripple-nya atau tegangan ripple-nya yaitu I dikali T per kapasitansi. Nah, kita masukkanlah di situ nilai dari
arusnya yaitu 4,6 mA perlu dikali dengan waktu jika kapasitor itu dicas yaitu 10 milisecond per 3300 mikrofarad atau nilainya akan mendekati dengan 14 milivolt. Nah, jadi tegangan DC keluar rata-rata VDC sama dengan V puncak keluar dikurang V ripple per 2, yaitu nilainya akan mendekati 4,99 volt. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gambar gelombangnya yaitu V puncak atau yang di sini tegangan keluaran rata-rata VDC yaitu 4,59 volt dan ripple-nya adalah 14 milivolt. Sekarang kita lihat penjelasan diagram gelombang. Pada diagram di atas Anda dapat melihat satu gelombang biru yaitu sinyal maksud AC dengan amplitude 6 volt dan frekuensi 50 Hz. Dua gelombang hijau yang terus putus hasil penyerahan gelombang penuh oleh dua dioda sebelum filter kapasitor. Tiga gelombang merah akan kebal dengan DC keluaran setelah melalui filter kapasitor. Proses yang terjadi satu penyerahan. 4 dioda dalam konfigurasi jembatan berupa gelombang AC dan gelombang DC dengan polaritas positif. Dua dioda selalu berfungsi secara bersamaan pada setiap saat siklus. Dua pengisian kapasitor. Kapasitor akan terisi hingga dengan puncak gelombang yang telah diusahakan untuk kurangi pertegangan dioda. Tiga pengosongan kapasitor. Saat tegangan input turun di bawah tegangan kapasitor akan discharge secara perlahan melalui resistor beban 4 ripple. Karena waktu discharge yang singkat dengan kapasitor yang besar 30 atau 3300 mikrofarad, ripple voltage sangat kecil sekitar 14 milivolt. Kesimpulannya, dengan komponen yang diberikan, tegangan DC keluaran mendekati 4,59 volt, ripple voltage-nya 14 milivolt, sangat kecil, hampir tidak terlihat pada diagram. Tegangan kapasitor tidak akan lebih ratingnya itu 25 volt. Rangkaian penyiaran jembatan dengan filter kapasitor ini menghasilkan tegangan DC yang stabil dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang diperlukan. Oke, sekian presentasi kami mengenai penjelasan rangkaian penyiaran DC. Terima kasih.